Masih Anda kembali bersama kami pemirsa dan kita masih akan mengulas beberapa rekomendasi dari Pak Hans Kui mengenai saham pilihan dan juga update pembukaan perdagangan sesi pertama. Namun sebelumnya kami punya informasi lainnya mengenai laba bersih dari Jasa Marga yang turun pemirsa 3,3 triliun rupiah menjadi 44,75% pelemahannya di kuartal ketiga 2024. Pak Hans, kalau emiten tol kok bisa rugi ya Pak ya? Atau Ya, turun sebenarnya pendapatannya? Tidak rugi tapi pendapatannya turun? ya, sebenarnya Labanya yang turun? terjadi itu pendapatannya masih meningkat Iya, ya, Pak. pendapatannya naik, labanya yang turun. Ya, labanya bergerak turun ke bawah. Kalau kita lihat dari keterangan perusahaan dan dari laporan keuangan perusahaan, ini memang akibat perubahan aturan PSAK, Peraturan Menteri Keuangan 72 ya tentang penyusutan harga eh, aset berwujud ya Hmm, dan amortization ya harga tak berwujud yang berubah di sana. Jadi ini lebih karena aksi korporasi-korporasi yang terjadi dalam 2023 kemarin di mana mereka sesuai dengan aturan PSAK 22 mereka melakukan kombinasi bisnis ya atau consolidation terhadap tol Jasa Marga Trans Jawa tol eh, dia konsolidasi dengan Jasa Marga Solo oke. Ngawi gitu ya. Kemudian Jasa Marga Semarang Batang dan Jasa Marga Negawi ini ya. Jadi ada beberapa yang dia konsolidasi. Kemudian ada aturan yang di PSAK tadi dan aturan dari Kementerian Keuangan terkait dengan amortization dan depreciation ya. Sehingga Mhm. kalau kita lihat terjadi penurunan pada. Berarti kalau berbicara mengenai emiten jalan tol sebenarnya yang perlu dilihat adalah pendapatan. Ketika memang ada peraturan-peraturan yang seperti Anda sampaikan tadi, toh juga kan laba bersihnya ini diberikan ke entitas induk, dalam hal ini adalah negara Republik Indonesia sendiri yang 70%. Jadi sebenarnya, mmm, bisa dikatakan keuntungannya masuk tetap ke pemerintah tapi lewat jalur lain, seperti itu ya? Ya, kalau kita lihat ini rata-rata depreciation dan amortization ini kan aktivitas non cash ya. Jadi Mmm. sebenarnya arus kas perusahaan tidak terlalu terpengaruh. Terganggu, baik Pak. Kalau berbicara mengenai jasa marga Anda merekomendasikan tidak Pak? Ya, untuk emiten jasa marga memang kalau kita lihat sudah cukup bergerak ke bawah gitu ya. Jadi kemarin bottomnya ada di 4640 gitu ya. Kalau kita pikir sih di periode-periode saat ini kita bisa buying weakness ya 4760 sampai 48 itu area-area yang cukup baik bagi kita untuk buying weakness Buy di on jasa. weakness untuk jasa marga. Baik, kita ke rekomendasi saham pilihan kami sudah merangkum dalam grafis berikut ini dari Pak Hans Kui pemirsa, di antaranya ada BNGA direkomendasikan buy dengan posisi-posisi yang perlu Anda cermati 1835, 1950. Ada BRIS buy 2900 dan target 3350. Dari properti ada BSDE buy 1170, resisten 1335, BTPS buy pemirsa di 1050 dan 1180 sebagai target, dan masih ada tambahan namun tidak kami tampilkan di grafis Harum buy 1180 dan target 1375. Kita bahas singkat ya Pak Hans, BNGA dan BRIS mengapa bukan bank-bank besar yang Anda rekomendasikan? Ya, ini kebetulan secara teknikal aja gitu ya. Teknikal saja. BA itu sedang turun, kemudian ada potensi untuk rebound gitu ya. Karena penurunan kali ini tidak menyentuh low yang sebelumnya gitu ya. Jadi kami merekomendasikan untuk beli periode BNGA di 1835 sampai 1885, cut loss di bawah 1790. Target kita 1960 sampai 2000 untuk BNGA. Baik, karena low-nya tidak menyentuh low yang sebelumnya, akhirnya ditutup artinya ditutup di atas low hari sebelumnya ya, jadi ada peluang kenaikan lebih lanjut. Ya, paling Ya, tidak ke 1950 yang terdekat Pak Hans ya. ya, Kalau betul. BRIS polanya juga sama? Ya, kalau BRIS kalau kita lihat konsolidasi ada peluang untuk bergerak naik ke atas gitu ya. Jadi kami merekomendasikan beli 2.900 sampai 3.060, cut loss di bawah 2840. Target kita 3.180 sampai 3240 untuk BRIS. Apalagi laba bersihnya juga tergolong moncer ya Pak, untuk kuartal ketiga untuk BRIS. Oke, kalau untuk properti BSDE? Ya, BSDE memang kalau kita lihat periode konsolidasi ya, sebelumnya sempat bergerak naik ke atas gitu ya. Kalau kita pikir
era bunga rendah yang akan terjadi dalam 1-2 tahun ke depan ya, karena Fed mungkin akan melanjutkan penurunan tingkat suku bunga dan bisa BI lakukan juga gitu ya. Mhm. Ini menyebabkan BSDE menjadi salah satu pilihan dengan beli di 1170 sampai 1220, cut loss di bawah 1140, target kita 1270 sampai 1300. Baik, itu dia untuk BSDE dan terakhir BTPS. Ya, BTPS ini sebenarnya dalam tren turun ya, cukup panjang tren turunnya dari pertengahan September udah bergerak turun ke bawah. Tetapi kita melihat ada potensi rebound yang terjadi di saham ini. Jadi kita relatively ini mungkin spekulatif buy di 1050 sampai 1070, cut loss di bawah 1030, target kita 1110 sampai 1170. Baik, itu dia untuk BTPS dan tambahan tadi ya yang tidak kami masukkan dalam grafis ada Harum, Anda bilang buy 1180, target 1375 ya Pak Hans? Ya, Harum juga dalam tren turun dari akhir September gitu ya, dan penurunan cukup banyak sehingga kami melihat ada peluang untuk membeli di 1180 sampai 1220, cut loss di bawah 1150, target kita saat 1270 sampai 1300. Baik, berarti saat ini 1220 itu kan dalam range level beli ya untuk Harum hari ini naik 0,83%. Dan pemirsa kita akan melihat pembukaan perdagangan sesi pertama pada pagi hari ini pukul 9:08 pemirsa. IHSG lagi-lagi melemah setelah kemarin menguat tipis ya. Kemarin menguat ya cenderung stagnan justru 0,06%. Pagi hari ini turun lagi 0,27% atau 29 poin di 7.548. Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga cenderung stagnan di 15.681. Deretan saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers berdasarkan value dapat Anda saksikan di layar pemirsa. Ada Wifi, Suri, SKLT, kemudian ada beberapa saham lainnya. Sementara losers pemirsa ada Medco, Raja, KLBF, PYFH pemirsa. Itu dia beberapa saham. ISAT juga masuk dalam kategori losers meskipun saat ini masih sangat-sangat liar pemirsa pergerakannya ya karena masih di awal-awal pembukaan sesi pertama. Pak Hans, sedikit tips memang saat ini lebih cocoknya trading saja dulu ya? Betul, ya kalau kita pikir kita sulit memprediksi pemilu AS, biarpun kami memperkirakan kalaupun Trump menang itu pelemahan yang terjadi pasar saham itu bersifat sementara gitu ya, karena kita pikir Federal Reserve masih dalam tren penurunan bunga, biarpun kalau Trump menang mungkin akan berkurang. Kemudian kita akan melihat tensi perang dagangnya meningkat, tetapi kita pikir dominasi Amerika mulai berkurang. Dunia udah bergerak ke BRICS ya. Ini Brazil, India, ya Rusia, China. dan South Africa gitu ya, dan mereka mendapatkan banyak tenaga baru, termasuk Indonesia yang bergabung di Baik, dalamnya. Jadi berarti Pak Hans meskipun Trump yang menang, market mungkin akan turun merespon jangka pendek pelemahan, tetapi secara jangka panjang meskipun Trump yang menang, karena itu kan resiko terburuk yang diwaspadai saat ini, tetap ada peluang The Fed yang menjadi sorotan utama dari pasar saham di seluruh dunia itu kemungkinannya tetap akan menurunkan suku bunga. Begitu ya Pak? ya, Baik, dominasi Amerika berkurang di dunia. baik. Jangka panjang masih positif trennya untuk pasar modal. Pak Hans, terima kasih banyak untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali Pak Hans. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, itu dia pembahasan di Market Buzz kali ini mengenai saham begitu ya. Dan semoga apa yang kami perbincangkan bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tapi lagi-lagi keputusan investasi sepenuhnya kami kembalikan ke tangan Anda.